Guys, ini adalah Rosalind Franklin, salah satu ilmuwan yang berkontribusi dalam visualisasi bentuk TMV berdasarkan kristalografi sinar X yang dilakukannya. Sehingga sekarang kita bisa tahu bentuk TMV seperti ini. Tapi bagaimana dengan virus lainnya? Apakah semua virus punya bentuk yang sama? Hai teman-teman, sudah siap belajar? Kita mulai yuk! Hai guys, tahukah kalian ternyata jumlah virus berkali-kali lebih banyak daripada jumlah manusia di bumi ini loh. Namun meskipun banyak, kita tidak bisa melihatnya secara langsung guys. Karena ternyata virus berukuran sangat kecil dan umumnya lebih kecil dari bakteri. Selain itu, virus yang satu dan lainnya ternyata memiliki bentuk yang berbeda-beda. Salah satu bentuk virus yang kalian lihat di awal tadi adalah TMV atau Tobacco Mosaic Virus yang berhasil dikristalkan oleh Wendell Stanley dan divisualisasi oleh Rosalind Franklin. Lalu bagaimana ya dengan ukuran dan bentuk virus-virus lainnya? Oke, jadi virus merupakan partikel mikroskopik. Artinya, virus tidak dapat dilihat secara langsung oleh mata, sehingga harus menggunakan alat bantu berupa mikroskop elektron, karena ukurannya yang sangat kecil. Nah, berbicara ukuran virus nih, seperti yang telah disampaikan di awal tadi, virus memiliki ukuran yang bervariasi, dengan kisaran umumnya mulai dari 20 nanometer sampai 300 nanometer. Namun, ada juga loh yang mencapai 500 nanometer, bahkan lebih, yaitu 1500 nanometer. Tapi sekecil apa sih nanometer itu? Jadi, 1 nanometer itu sama dengan 1 kali 10 pangkat min 9 meter. Jika dibandingkan dengan bakteri E. coli yang memiliki panjang kurang lebih 1000 sampai 2000 nanometer, maka beberapa virus berukuran kecil akan terlihat seperti titik. Misalnya, parvovirus dengan ukuran 20 nanometer, serta virus polio 30 nanometer. Tapi ada juga yang berukuran lebih besar, seperti TMV, yang mencapai panjang 300 nanometer. Kemudian di tahun 2003 ditemukan mimivirus, yakni virus yang dianggap oleh para ahli sebagai virus raksasa karena diameternya mencapai 500 nanometer. Akan tetapi, pada tahun 2014 ditemukan virus dengan ukuran yang jauh lebih besar, yaitu 1500 nanometer. Nama virus ini adalah fitovirus. Tapi, bagaimana sebenarnya cara menentukan ukuran suatu virus? Nah, untuk menentukan ukuran virus, terdapat beberapa metode atau cara yang digunakan. Di antaranya, mengamati langsung dengan mikroskop elektron. Nah, cara ini umumnya digunakan untuk menentukan ukuran virus. Dan biasanya dilihat dengan resolusi tertinggi pada mikroskop elektron. Yang kedua, metode ultrafiltrasi. Metode ini dilakukan dengan menyaring virus melalui selaput dengan pori yang berbeda-beda dan bertingkat. Ukuran virus akan diperkirakan melalui selaput yang dapat dilalui dan yang tidak bisa dilalui. Berikutnya metode perbandingan, yakni membandingkan virus yang ingin diketahui ukurannya dengan virus yang dijadikan sebagai acuan karena sudah diketahui ukurannya. Selain ukurannya yang berbeda-beda, ternyata virus juga punya bentuk yang berbeda-beda. Secara umum, terdapat 3 bentuk virus, yaitu helikal, polihedral, dan bentuk kompleks. Pertama, helikal.
alias berbentuk heliks atau ulir menyamping. Bentuk heliks ini disebabkan oleh protein yang menyusun virus tersusun melingkar dan membentuk cakram berulir, sehingga membuat penampakan virus bentuk ini seperti tabung berongga. Contohnya virus yang di awal kalian lihat, yaitu TMV atau Tobacco Mosaic Virus. Kemudian bentuk polihedral, yakni bentuk virus yang strukturnya memiliki banyak sisi. Bahkan ada yang mencapai 20 sisi atau disebut dengan icosahedron, seperti adenovirus. Contoh lain dari polihedral adalah virus polio serta rinovirus. Beberapa virus dari bentuk ini memiliki tampilan seolah-olah spherical atau membulat. Tapi, jika dilihat lebih dekat, sebenarnya virus ini termasuk polihedral, yang tersusun oleh struktur berbentuk segitiga sama sisi, yang berfusi atau bergabung membentuk struktur spherical atau membulat. Bentuk virus terakhir adalah bentuk kompleks. Kenapa kompleks? Ini karena strukturnya lebih kompleks dibandingkan dua bentuk sebelumnya. Bentuk kompleks juga sering disebut dengan bentuk irregular. Bahkan, pada beberapa virus, ada yang bentuknya kombinasi dari bentuk helikal dan polihedral. Contohnya bakteriofag T4. Lihat ya, ada bagian yang bentuknya polihedral dan bagian yang bentuknya helikal. Selain itu, contoh virus kompleks lainnya adalah poxvirus. Jadi, sekarang sudah lebih paham ya, kalau virus yang jumlahnya lebih banyak dari populasi manusia itu punya ukuran kecil atau mikroskopik. Makanya, nggak bisa kita lihat langsung dengan kasat mata. Ukuran dan bentuknya juga ternyata bervariasi. Sekarang, coba deh jawab pertanyaan berikut ini. Bentuk virus yang dimiliki virus pada gambar berikut ini adalah A. Kompleks, B. Helikal, C. Polihedral. Jawabannya B ya. Ukuran virus bervariasi dari 20 nanometer hingga 300 nanometer. Tapi ada juga yang mencapai 500 nanometer, seperti mimivirus. Bahkan 1500 nanometer, yaitu pitovirus. Sementara itu, untuk bentuk virus, ada helikal seperti pada TMV, polihedral pada adenovirus, dan bentuk kompleks pada bakteriofag. Sip! Bentuknya sudah nih, lalu bagaimana ya dengan struktur virus? Temukan yuk pembahasannya di video berikutnya. Semangat terus belajarnya ya. Dadah! Hai teman-teman, sudah siap belajar? Kita mulai yuk! Hai. Guys, pernah menerima kiriman sebuah paket? Dari belanja online misalnya. Ketika menerima paket, tentu membuat kita penasaran ya, apa sih isinya? Dan karena kita nggak bisa melihat isinya secara langsung, jadi kita harus membuka pembungkus paket terlebih dahulu deh. Nah, pembungkus paket ini fungsinya tentu melindungi isi paket, agar benda atau barang di dalamnya tetap aman. Berbicara tentang pembungkus paket dan isinya, tahukah kalian, ternyata ini bisa kita analogikan sebagai struktur sebuah virus loh. Karena virus juga tersusun atas struktur berupa pembungkus dan bagian dalam atau isinya. Struktur pembungkus pada virus ini disebut dengan kapsid. Sementara itu, bagian dalamnya adalah materi genetik.
Nah, satu partikel virus yang tersusun oleh kapsid dan materi genetik disebut sebagai virion. Oh ya, pada beberapa virus nih, terutama virus yang menginfeksi hewan, struktur tubuhnya tidak hanya terdiri atas kapsid dan materi genetik saja loh. Virus ini memiliki struktur tambahan berupa envelope atau sampul membran yang menyelubungi bagian kapsid. Tapi kali ini yang akan kita bahas terlebih dahulu adalah kapsid dan juga materi genetik. Seperti apa ya struktur keduanya? Struktur pertama adalah kapsid. Kapsid berasal dari bahasa Latin yaitu kapsa, yang artinya kotak atau kapsul. Ini karena kapsid pada virus itu sebagai bagian yang menyelubungi atau membungkus. Kapsid sendiri merupakan selubung protein pada virus. Kapsid tersusun lagi atas unit-unit protein yang disebut kapsomer. Jadi, satu keping ini namanya kapsomer. Dan kumpulan dari kapsomer disebut dengan kapsid. Jumlah kapsomer penyusun kapsid pada setiap virus itu berbeda-beda loh. Contohnya, kapsid TMV tersusun atas lebih dari 1000 kapsomer. Sementara itu, kapsid adenovirus tersusun atas 252 kapsomer. Kapsid berfungsi untuk membungkus, menyelubungi, dan melindungi materi genetik virus, serta memberi bentuk pada virus. Jadi, struktur dan susunan kapsid inilah yang membuat virus memiliki bentuk helikal, polihedral, ataupun bentuk kompleks. Struktur berikutnya adalah materi genetik. Materi genetik merupakan materi atau bahan yang berperan untuk mengatur pewarisan sifat kepada keturunannya dari satu generasi ke generasi berikutnya. Materi genetik virus dibungkus oleh kapsid, dan gabungan keduanya disebut dengan nukleokapsid. Materi genetik virus agak sedikit berbeda nih dari materi genetik makhluk hidup. Pada makhluk hidup, materi genetiknya adalah DNA dan RNA. Artinya dalam suatu organisme terdapat DNA dan juga RNA. Selain itu, DNA makhluk hidup rantainya ganda, sedangkan RNA-nya berantai tunggal. Sementara itu, pada virus, materi genetiknya hanya terdiri atas DNA saja atau RNA saja. Jadi, hanya salah satunya ya. DNA ataupun RNA pada virus ada yang berantai ganda maupun tunggal. Dan DNA atau RNA-nya ada yang berbentuk linear ataupun sirkuler atau melingkar. Contohnya TMV. Ternyata memiliki materi genetik berupa RNA linear berantai tunggal. Virus hepatitis D, RNA sirkuler rantai tunggal. Reovirus, RNA linear berantai ganda. Parvovirus, materi genetiknya berupa DNA linear berantai tunggal. Bakteriofag M13, DNA sirkuler rantai tunggal. Herpes virus, DNA linear berantai ganda, dan bakulovirus, DNA sirkuler rantai ganda. Sama halnya seperti pada tubuh kita, materi genetik virus juga menyimpan informasi genetiknya dalam bentuk gen. Dan kumpulan gen yang dimiliki satu partikel virus adalah genom. Nah, genom ini bisa diwariskan ke partikel-partikel virus baru hasil perbanyakan atau replikasi suatu virus. Genom pada setiap virus memiliki jumlah gen yang berbeda-beda. Kisarannya 3 hingga 2000 gen. Contohnya, bakteriofag tipe Q beta yang punya 4 gen dan megavirus yang punya 1000 gen. Selain itu, informasi genetik pada genom viruslah
yang memungkinkan virus dapat bereplikasi di dalam sel inang. Sekarang sudah semakin mengenal nih struktur dari virus. Oke, coba jawab pertanyaan berikut ini. Materi genetik yang terdapat pada satu partikel virus adalah A. DNA atau RNA, B. DNA dan RNA. Jawabannya A ya. Wah, layaknya sebuah paket ya, yang terdiri atas pembungkus dan isi di dalamnya. Virus juga tersusun oleh struktur pembungkus berupa selubung protein bernama kapsid dan isinya berupa materi genetik. Nah, satu partikel virus yang memiliki kapsid dan materi genetik dapat kita sebut sebagai virion. Namun, pada beberapa virus, terutama virus menginfeksi hewan, kapsidnya diselubungi lagi oleh suatu sampul atau envelope. Bagaimana ya struktur envelope itu? Pelajari di video berikutnya ya. Dadah! Hai teman-teman, sudah siap belajar? Kita mulai yuk! Halo guys, tahukah kalian virus corona diberi nama demikian karena penampilan atau struktur yang dimilikinya. Virus ini memiliki permukaan yang pinggirannya itu mengingatkan kita pada mahkota. Makanya dinamakan corona yang berasal dari bahasa Latin corona yang artinya mahkota. Nah, pinggiran seperti mahkota itu merupakan salah satu bagian dari struktur yang hanya terdapat di beberapa virus saja. Struktur apa ya itu? Oke, seperti yang telah kita bahas sebelumnya, partikel virus atau virion tersusun atas materi genetik yang diselubungi atau dilindungi oleh selubung protein bernama kapsid. Tapi, pada beberapa virus nih, seperti virus corona, terdapat struktur tambahan khusus yang memberikan perlindungan bagi virus tersebut. Struktur itu bernama envelope atau sampul membran. Wah, seperti apa sih detail strukturnya? Envelope merupakan suatu sampul atau selubung membran yang mengelilingi beberapa partikel virus. Ini artinya tidak semua virus memiliki envelope ya. Umumnya virus yang menginfeksi inang berupa sel hewan. Envelope terletak paling luar dan menyelubungi partikel virus. Envelope tersusun atas lipid bilayer serta protein. Lipid bilayer atau dua lapisan lipid atau lemak ini merupakan penyusun membran sel suatu organisme hidup. Tapi, bagaimana bisa virus memiliki struktur ini? Nah, virus memperoleh envelope atau lapisan lipid bilayer ini saat virus melakukan replikasi pada sel inang berupa sel hewan. Tepatnya saat proses pertunasan di membran sel inang. Oleh karena itu, struktur envelope ini mirip, bahkan sama dengan struktur dari membran sel inang. Selain itu, envelope juga tersusun atas protein. Jika lipid bilayer diperoleh dari sel inang,
Protein umumnya berasal dari virus itu sendiri. Protein yang menyusun envelop diantaranya adalah glikoprotein, yakni gabungan protein dan karbohidrat yang membentang melintasi membran. Glikoprotein pada virus bernama glikoprotein peplomer atau disebut juga spike, yakni glikoprotein yang menonjol keluar permukaan envelop. Nah, jadi struktur seperti mahkota pada virus corona adalah glikoprotein yang merupakan bagian dari envelop. Lalu, apa sih fungsi envelop virus itu? Glikoprotein pada envelop berfungsi dalam mengenali dan melekat pada sel inangnya. Envelop juga membantu virus untuk memasuki dan menginvasi sel inang. Karena dengan adanya struktur lipid bilayer yang sama dengan membran sel, membuat virus tidak mudah dikenali oleh pertahanan di dalam sel inang. Meskipun memiliki fungsi yang penting, namun tidak semua virus memiliki envelop, guys. Oleh karena itu, kita bisa membedakan penyebutan virus yang memiliki envelop dan yang tidak. Virus yang memiliki envelop disebut virus berenvelop. Sementara itu, virus yang tidak berenvelop disebut virus telanjang. Meskipun namanya telanjang, tapi virus ini tetap memiliki struktur dasar partikel virus, yakni materi genetik berupa DNA atau RNA yang dilindungi oleh kapsid. Sehingga bisa kita sebut juga nih, virion atau satu partikel virus bagi virus telanjang sama dengan nukleokapsid. Contoh virus telanjang adalah adenovirus, IMV, parvovirus, papillomavirus, poliovirus, dan reovirus. Sementara itu, virus berenvelop selain memiliki struktur dasar virus, yakni materi genetik dan kapsid, juga memiliki lapisan tambahan di luar kapsid, yakni envelop atau sampul membran, yang tersusun atas lipid bilayer dan protein. Sehingga, virion atau satu partikel virus berenvelop sama dengan nukleokapsid plus envelop. Contoh virus berenvelop adalah HIV, virus denggi, virus influenza, serta virus corona. Nah guys, karena envelop itu berupa membran yang tersusun atas lipid atau lemak, toleransi terhadap lingkungannya itu rendah. Hal ini karena lipid mudah hancur atau larut jika terkena pelarut lipid atau pelarut lemak. Contohnya adalah cairan sabun. Makanya, saat pandemi virus corona, kita dianjurkan karena virus ini termasuk virus berenvelop, yang envelopnya akan hancur dengan cairan sabun. Kalau envelopnya sudah hancur, virus akan kehilangan infektivitas terhadap inang. Jadi, jangan lupa ya, cuci tanganmu dengan sabun agar corona bye! Wah, selain materi genetik, kapsid, ada struktur virus lainnya yang sudah kita kenali ya, yakni envelop. Namun, envelop ini tidak dimiliki oleh semua virus. Hanya beberapa virus saja yang memilikinya. Sekarang, coba kalian jawab pertanyaan berikut ini. Struktur pada envelop yang berfungsi dalam mengenali sel inang adalah A. Lipid bilayer, B. Glikoprotein. Jawabannya B ya. Ada tidaknya envelop membuat virus terbagi menjadi virus telanjang dan virus berenvelop. Kalian bisa melihat perbedaan dan contohnya pada tabel berikut ini. Perbedaan pertama dari ada tidaknya sampul membran atau envelop. Pada virus telanjang tidak ada. Pada virus berenvelop ada. Kemudian, virion untuk virus telanjang adalah nukleokapsid. Sementara itu, virion untuk virus berenvelop adalah nukleokapsid plus envelop.
Contoh virus telanjang yaitu TMV, adenovirus, papillomavirus, reovirus, dan parvovirus. Sementara itu, untuk virus berenvelop, contohnya ada virus corona, HIV, virus denggi, dan virus influenza. Wah, sekarang sudah semakin mengenal nih bentuk dan juga struktur dari virus. Nah guys, di antara bentuk-bentuk virus yang sering dipelajari adalah bakteriofag, karena punya bentuk yang kompleks. Wah, seperti apa nih struktur dari bakteriofag ini? Temukan jawabannya di video berikutnya ya. Semangat terus belajarnya. Dadah!